Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Heni, Mbak Kurnia, Mbak Yesika, dan Mbak Windy yang sudah mempresentasikan hasil diskusi makalahnya dengan baik. Tidak lupa juga audien yang sudah mengikuti perkuliahan hari ini. Kewirausahaan dilihat dari berbagai sudut pandang. Pertama, Bapak ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah bulan suci Ramadan. Semoga segala amal perbuatan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini, Bapak ingin sedikit mengulas dan mereview secara singkat apa yang disampaikan pada perkuliahan kewirausahaan. Kita beruntung lahir di zaman sekarang ini. Kenapa? Pertama, kalau ingin menjadi wirausaha itu lebih mudah. Kenapa? Satu, ada pelatihannya. Kedua, ada sekolahnya, ada mata kuliahnya, ada referensi yang lebih dari sekedar berwirausaha, tapi juga bagaimana menjalin komunikasi dan hubungan yang lebih luas dari sebelumnya. Orang-orang dulu usaha tidak terlalu melihat apa yang dibelajarkan dalam ilmu-ilmu secara teori, tapi bagaimana langsung praktik. Dan faktor yang menghambat di masa itu adalah orang-orang yang putus asa saja dan tidak mau melakukan banyak perubahan pada dirinya untuk menjadi seorang saudagar, seorang pedagang, seorang usahawan. Sekarang dunia semakin berkembang, kemudian teknologi juga semakin pesat, maka tidak ada alasan lagi buat kita untuk putus dalam mencari informasi. Maka ketika kita sudah diberikan banyak kesempatan untuk menjadi pengusaha dan di situ tidak dimanfaatkan secara baik peluang-peluang yang ada, maka itu menjadi faktor penghambat untuk kita menjadi pengusaha. Yang kedua, kalau misalkan Bapak ini seorang investor, seorang pemodal. Ketika ada orang yang mengajukan proposal sudah didesain sedemikian rupa, sedemikian baiknya, sedemikian bagusnya, tapi di sisi lain Bapak akan melihat dari segi keamanan modal yang Bapak tanamkan itu. Kemudian Bapak juga akan melihat keuntungan dari apa yang ditanamkan itu berupa modal. Maka ketika keuntungan kita jelas, keamanan terjamin, itu menjadi dua poin penting investor dalam menanamkan modal. Maka dua pertanyaan tadi mudah-mudahan terjawab dari apa yang menjadi pengalaman dari kita semua. Kemudian kalau dilihat dari materi ini, dilihat dari pengertian hingga menjadi pandangan oleh pemodal, maka yang menjadi titik fokus kita ketika kita sudah paham tentang apa itu kewirausahaan, karena di sini kan kita belajar dimulai dari teori ya. Kalau dari materi ini kita belajar dari teori. Setelah mengerti tentang kewirausahaan, bagaimana kita untuk bisa menjadi wirausahawan dengan berbagai karakteristik yang ada, mulai dari karakteristik secara individu, kemudian karakteristik secara psikologis. Di sana terdapat tentang kepercayaan diri yang kuat, disiplin yang tinggi, berani mengambil sebuah keputusan walaupun kita tahu bahwa resikonya besar. Kemudian yang menjadi hal penting dan pokok adalah sebuah kompetensi berwirausaha itu sendiri, yaitu sebuah kemampuan untuk mengambil keputusan dan mampu dalam manajemen waktu. Nah, manajemen ini penting karena kalau lihat dari pandangan ahli manajemen itu, bahwa seorang yang memiliki manajemen yang bagus itu dia akan mampu menggunakan dan mengkombinasikan berbagai sumber. Ada sumber daya manusia, ada sumber daya alam, ada keterampilan,
ada keuangan, semua di manajemen dengan baik, maka apa yang menjadi profesi untuk dirinya ini bisa menjadi sebuah kemajuan tersendiri dibandingkan dengan orang yang tidak memiliki pandangan manajemen atau pengelolaan dalam setiap usaha yang dilakukan. Maka pandangan ini adalah pandangan yang penting, baik dilihat dari sisi waktu, sisi modal, maupun dari sisi yang lainnya. Oleh karena itu, menjadi pengusaha yang memiliki komunikasi yang baik, koneksi yang luas, kemudian bahasa yang mencerminkan tidak menyinggung perasaan-perasaan eh, partner bisnisnya, kliennya, pelanggannya. Nah, itu menjadi modal juga untuk kita sebagai karakteristik yang ada di dalam individu masing-masing. Maka 3 karakteristik penting, mulai dari karakteristik individu, ada psikologis, dan kompetensi, itu menjadi modal dasar untuk kita menjadi pengusaha yang didambakan atau yang disenangi oleh banyak pihak. Keuntungan bukan hanya untuk orang lain tentunya, tapi juga untuk diri kita sendiri. Terima kasih. Selamat menanti berbuka puasa. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan hari ini bermanfaat, meskipun hanya secuil informasi dari beberapa informasi yang disampaikan oleh teman-teman kalian pada saat presentasi hari ini maupun dari Bapak sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.